Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita bersyukur ya kepada Tuhan. Kita kembali diberikan hari yang baru. Dan tentu kita semua sama-sama percaya ketika kita boleh menikmati hari yang baru ini, anugerah Tuhan kembali disediakan bagi kita semua. Sepanjang hari ini, Tuhan akan beserta dengan kita. Dan kita juga bersyukur karena firman Tuhan pada pagi hari ini boleh kita nikmati bersama. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan terambil daripada Mazmur pasal 29. Mazmur pasal 29 ada 11 ayat Bapak Ibu Saudara sekalian dari Mazmur ini. Bapak Ibu boleh membuka di rumah masing-masing Alkitabnya, dan saya akan bacakan untuk kita semua ke 11 ayat dari Mazmur pasal 29 ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini adalah Kebesaran Allah dalam Badai. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikian firman Tuhan dari Mazmur 29 ayat pertama sampai 11. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita kembali meminta pertolongan Tuhan dengan kita berdoa bersama. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan terima kasih dan menaikkan syukur kami kepadamu. Karena pada pagi hari ini, Engkau menganugerahkan hari yang baru buat kami. Dan Engkau juga memberikan kepada kami kesempatan untuk merenungkan sabda atau firman-Mu. Biarlah waktu yang singkat ke depan ini menjadi satu momen di mana kami semua boleh berjumpa dengan Engkau, ya Tuhan kami yang hidup, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Kiranya Allah Roh Kudus boleh bekerja, memakai hamba-Mu yang terbatas, memberikan hikmat, agar firman Tuhan yang diuraikan menjadi berkat buat semua jemaat-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Dan juga segenap jemaat-Mu, segenap anak-anak-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus juga boleh beranugerah, memberikan pencerahan, hati yang mau dibentuk, sehingga pada akhirnya kami semua sama-sama boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan bertumbuh melalui firman-Mu dan karya Allah Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berserah, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah kita berpikir bahwa dalam kehidupan kita berelasi atau mengikut Tuhan,
sebenarnya selalu ada alasan untuk kita memuji Tuhan. Tidak pernah ada hari di mana kita tidak menemukan alasan untuk kita memuji namanya, mengagungkan kebesaran namanya. Tetapi saudara, mungkin kita bisa berpikir kurang lebih seperti ini. Bagaimana mungkin aku menemukan alasan untuk memuji, mengagungkan Tuhan setiap hari? Toh di dalam kehidupanku sudah terlalu banyak masalah. Bukankah dalam kehidupan ini mungkin beberapa di antara kita bergumul dengan masalah keluarga, atau mungkin finansial, kesehatan, pergumulan masa depan, dan lain sebagainya. Hidup ini terlalu melelahkan. Di mana aku menemukan alasan untuk memuji Tuhan? Ditambah lagi pandemi corona secara khusus di Indonesia yang tidak kunjung selesai. Ada salah satu majalah internasional mengatakan Indonesia itu kurang lebih ibaratnya seperti the endless first wave. Gelombang pertama yang tidak kunjung usai. Mengapa? Karena sejak ditemukannya kasus pertama di Indonesia hingga pada saat ini, angkanya terus bertambah, kasus aktif terus meningkat, tidak ada tren menurun. Efeknya tentu berdampak ke dalam beberapa aspek dan dimensi kehidupan masyarakat. Dan tentu sangat mungkin beberapa di antara kita, atau kebanyakan kita dapat saya katakan, terkena dampak daripada pandemi ini. Kehidupan rasanya tambah sulit. Di mana alasan untuk memuji Tuhan, mengagungkan namanya? Tetapi saudara, kalau kita kembali ke dalam Mazmur pasal 29 yang tadi kita baca sama-sama, di sana kita bisa menemukan sebuah kebenaran yang menarik. Saudaraku, di Mazmur 29 tersebut, perikopnya diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Kebesaran Allah dalam Badai. Saudara, ketika kita melihat judul perikop ini, mungkin saja kita menangkap satu impresi atau kesan, ini menunjukkan kebesaran Allah di dalam badai kehidupan yang aku alami. Ketika aku mengalami masalah, aku melihat kebesaran Allah. Ya, memang kalimat itu pada dirinya sendiri tidak salah. Tetapi poin atau penekanan daripada pasal ini bukanlah badai dalam pengertian badai kehidupan. Tetapi badai di sini lebih mengarah kepada semacam fenomena alam, di mana fenomena alam tersebut menunjukkan kebesaran, kemuliaan, dan kekuatan daripada Tuhan. Saudara, bukankah kita pernah mendengar tentunya bahkan dapat saya katakan familiar dengan satu lagu him yang teksnya kurang lebih demikian. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memuji. Saudara, ketika kita melihat alam semesta di sekitar kita, disitulah kita kembali menemukan alasan untuk memuji, mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Saudara, dimanapun Anda berada, tentu Anda diberkati ketika pagi fajar menyingsing, Anda melihat matahari terbit, Anda merasakan hangatnya matahari tersebut. Apalagi di musim corona ini dianjurkan untuk sering-sering berjemur. Kita merasakan panas matahari pagi. Di situ sebenarnya kita menemukan alasan untuk memuji Tuhan. Tuhan, terima kasih.
Engkau memberikan matahari yang hangatnya dapat menyehatkan tubuhku. Saudaraku, di dalam katekismus dan pengakuan iman Reform abad ke-16, abad ke-17, ya kurang lebih ketika masa reformasi lah, diajarkan sebuah kebenaran bahwa Allah Roh Kudus itu berkarya, salah satunya yaitu dengan preserving ciptaan Allah ini. Ada Allah Roh Kudus yang memelihara, yang juga sustaining, menopang segenap alam semesta sehingga bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, saudara, dalam teologi Kristen juga dikenal bahwa Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang deisme. Apa maksudnya deisme? Deisme itu adalah Allah yang menciptakan segenap ciptaannya kemudian meninggalkan. Bukan. Tetapi Allah kita adalah Allah yang terlibat di dalam apa yang Ia ciptakan. Salah satunya merawat, menjaga, menopang. Disitulah kita bisa menemukan kebesaran Tuhan di dalam segenap alam semesta. Saudara, kalau kita lihat di sini di dalam ayat-ayat yang kita baca, dikatakan suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan dikatakan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Pohon aras Libanon itu dalam konteks saat itu adalah pohon yang batangnya itu, kayunya itu ya sangat kuat. Bahkan lebih lanjut dikatakan bahwa Tuhan bersemayam di atas air bah. Dari fenomena banjir yang begitu besar, di sana kita melihat bahwa manusia begitu kecil, dunia ini begitu rapuh, tapi ada Tuhan yang besar yang bersemayam di atas air bah itu. Dan Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Dan saudara, saya tidak akan berhenti hanya kepada fenomena alam. Ya, kalau di dalam Reform Theology itu adalah wahyu umum. Tapi saya ingin mengajak kita kepada Kristus. Penyataan khusus atau wahyu khusus Allah, di mana melalui Kristus kita bisa mengenal Allah penebus kita di dalam Kristus itu sendiri. Saudara, di dalam pasal 29 ini kita menemukan banyak frasa suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan. Saudara, ketika saya mencoba menafsirkan perikop ini di dalam terang perjanjian baru, atau mohon maaf kalau saya menggunakan istilah teknis, lensa kristosentris ya, mengaitkannya dengan Kristus ya sebagai pusat atau focal point daripada seluruh kanon dalam Alkitab kita. Saudara, saya teringat akan Injil Yohanes pasal 1. Tadi di Mazmur 29 dikatakan suara Tuhan, dan suara Tuhan. Injil Yohanes pasal 1 dikatakan firman Allah, firman Allah, firman Allah. Saudara, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1-3 tertulis demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kemudian ayat ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, suara Tuhan, firman Allah di dalam Yohanes pasal 1 itu adalah Kristus sendiri, di mana Kristus 2000 tahun yang lalu telah berinkarnasi menjadi manusia dengan satu tujuan, yaitu menebus manusia yang berdosa. Saudara, ketika kita melihat kembali kepada karya Kristus, Sang Sabda, Sang Suara Allah itu, firman daripada Allah itu yang menjadi manusia demi menyelamatkan kita,
Di situ kita kembali menemukan alasan untuk kita mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan setiap hari. Oh Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kudus, Engkau mau mengasihi aku, orang yang berdosa. Ada satu lagu lagi yang kita juga tentu familiar. Why have you chosen me? Mengapa Engkau memilih aku? Orang berdosa, banyak kelemahan, kita tahu aib kita masing-masing. Tetapi toh Tuhan mengasihi kita, bahkan sampai selama-lamanya. Oh saudaraku, disitulah kita menemukan alasan untuk memuji Tuhan, sehingga kita bisa berkata bahwa betul Tuhan, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Dan pada akhirnya kebesaran kasih-Nya itu juga membawa kita untuk boleh bersujud di hadapan Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita dimotivasi untuk hidup menjadi pelaku firman, hidup kudus, karena kita dimotivasi, digerakkan oleh kasih-Nya terlebih dahulu. Dan saudara sekalian, saya akan menutup dengan satu poin juga dari ayat 11. Mazmur ini ditutup dengan satu ayat yang menarik. Dikatakan Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Saudara, kita bisa melihat kebesaran Tuhan dalam alam semesta, segenap ciptaan yang ada, dan juga kebesaran Tuhan di dalam sang suara Allah atau firman atau sabda Allah itu yang telah menjadi manusia di dalam Kristus Yesus. Dan kita juga melihat firman itu, sang sabda yang menjelma menjadi manusia itu, memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Dalam kehidupan kita, kita tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tokoh-tokoh Alkitab, seperti Daud ketika berhadapan dengan Goliat, dia berkata, "Aku datang kepadamu dengan kekuatan Tuhan semesta alam." Rasul Paulus bahkan berkata bahwa di dalam kelemahannya justru kasih karunia Allah dinyatakan. Banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang setia mengikut Tuhan, tidak pernah kehilangan pengharapan dan kekuatan di dalam Tuhan. Dan kemudian ayat 11 ini ditutup dengan satu kalimat terakhir, yaitu Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Saudara, sejahtera adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan jangan kita reduksi hanya sekadar uang atau materi dan kesehatan dan lain sebagainya. Banyak orang berpikir, oh aku uangnya tidak banyak berarti aku kurang diberkati oleh Tuhan. Tetapi ternyata berkat Tuhan bukan cuma sekadar hal-hal itu, tetapi sejahtera, ada shalom dalam hati. Itulah the true blessings of God. Berkat Allah yang sejati. Kita sejahtera karena Tuhan telah menebus kita. Kita sejahtera karena Tuhan memelihara hidup kita hari demi hari. Dan Tuhan selalu hadir dan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah berkat Tuhan. Kembali saudara, di situ kita bisa menemukan alasan untuk memuji dan meninggikan namanya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita, selalu ada alasan untuk memuji Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan selalu mengasihi kita semua. Amin.